Sabrina. Saya merupakan dokter umum CPNS Kementerian Kesehatan di instansi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang RSCM, mulai dari sejarah, visi-misi, serta struktur organisasi RSCM. Sejarah RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tidak terlepas dari sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena perkembangan kedua instansi ini adalah saling tergantung dan saling mengisi satu sama lain. Pada tahun 1896, Dr. Haji Rol ditunjuk sebagai pimpinan pendidikan kedokteran di Batavia, Jakarta. Saat itu, laboratorium dan sekolah dokter Jawa masih berada pada satu pimpinan. Kemudian pada tahun 1910, sekolah dokter Jawa diubah menjadi Stovia, yaitu merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tanggal 19 November 1919 didirikan CBZ atau Central Burgergeziekenhuis dalam bahasa Belanda yang disatukan dengan Stovia. Sejak saat itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kedokteran semakin maju dan berkembang dalam fasilitas pelayanan kedokteran spesialistik bagi masyarakat luas. Visi dan misi RSCM. Visi, rumah sakit berkelas dunia yang memiliki pelayanan pendidikan dan penelitian unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan. Misi, yang pertama, memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan. Yang kelima, memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas, inovatif, dan implikatif. Struktur organisasi RSCM. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Dr. Supriyanto SPB, RSCM bergerak maju dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme. Mendukung beliau hadir jajaran direksi yang berperan sesuai bidangnya. Dr. Renan Sukmawan, SDSPJP sebagai Direktur Medik dan Keperawatan, Bapak Ogi Ahmad Kosasih, SNM sebagai Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, Dr. Astuti Giantini, SPPK Konsultan MPH sebagai Direktur Layanan Operasional, dan Dr. Bobi Prabowo, SPEM KECM Biomed sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan, serta Bapak Edi Sarwono, Insinyur MT sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian. Selanjutnya, jabatan fungsional dan tupoksi saya sebagai dokter umum di RSCM yang ditempatkan di Ruang Rawat Inap Terpadu Gedung A. Ruang Rawat Inap Terpadu Gedung A merupakan ruang rawat inap terbesar di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Mei tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Gedung A terdiri dari 8 lantai, 169 kamar rawat, dan total kapasitas 645 tempat tidur yang menempati bangunan seluas 26.000 meter persegi. Tupoksi Dokter Umum Gedung A. Dalam rangka memastikan semua proses pelayanan berjalan dengan baik, maka manajemen Gedung A melakukan proses audit mutu secara internal dan eksternal senantiasa diupayakan.
Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO, baik ISO 9001 pada tahun 2008 maupun ISO 9001 pada tahun 2015 sejak tahun 2009, serta keterlibatan dalam pencapaian akreditasi internasional GCI di RSCM. Komunikasi, teladan, dan tindakan aktif telah menjadi budaya yang diterapkan di Gedung A sehingga proses continuous improvement tetap berjalan dalam pelayanan. Alasan saya tetap memilih menjadi seorang ASN adalah karena ASN bukan hanya sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Melalui ASN, saya dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi bagian dari motor penggerak pembangunan bangsa. Dari perspektif manajemen ASN, saya menyadari bahwa sistem merit, profesionalisme, serta kode etik dan perilaku ASN adalah fondasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, saya akan terus berupaya meningkatkan kompetensi, disiplin, dan integritas sesuai nilai dasar berakhlak. Sementara itu, dari perspektif Smart ASN, saya meyakini bahwa ASN masa depan harus adaptif, agile, menguasai teknologi digital, berorientasi pada hasil, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Untuk itu, saya akan berkomitmen untuk terus belajar, terbuka pada perubahan, serta menggunakan inovasi digital dalam mendukung layanan